perkenalkan nama saya Septianti dengan 3 digit NIM terakhir 163. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan JDID dan faktor-faktor kegagalan dari JDID serta langkah kebangkitan untuk JDID. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang perusahaan. Jadi, PT Retail Bersama Nasional JDID merupakan salah satu perusahaan yang beroperasi pada bidang e-commerce di Indonesia. Berawal dari perusahaan Jingdong JD.com di Beijing yang berkongsi dengan Shopee dan Kapital di Indonesia. Yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor kegagalan dari JDID. Yang pertama yaitu strategi bisnis yang kurang tepat. Jadi, JDID terlambat melakukan adaptasi dan dengan perubahan preferensi konsumen yang semakin menginginkan pengalaman berbelanja yang lebih personal dan terintegrasi. Kemudian, kurangnya inovasi dalam menawarkan produk dan layanan yang unik dibandingkan kompetitor, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lainnya, yaitu kemudian kesulitan dalam membangun loyalitas pelanggan di tengah persaingan yang semakin ketat. Yang berikutnya yaitu manajemen operasional yang kurang efisien. Jadi, pada JDID, masalah dalam rantai pasokan dan logistik seperti keterlambatan pengiriman dan penanganan return yang kurang baik, dan kesulitan dalam mengelola inventory dan menyesuaikan dengan permintaan pasar. JDID juga kurangnya melakukan investasi dalam teknologi dan infrastruktur yang mendukung pada operasional. Yang terakhir yaitu keterbatasan sumber daya dan pendanaan. Jadi JDID juga kurangnya dukungan finansial yang memadai untuk bersaing dengan pemain besar lainnya. Kemudian JDID juga kesulitan dalam menarik dan mempertahankan talenta terbaik di industri e-commerce. Kemudian JDID juga keterbatasan dalam melakukan ekspansi dan pengembangan pasar. Untuk itu, untuk bangkit dari keterpurukan beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh JDID antara lain, yang pertama yaitu melakukan restrukturisasi yang strategis, yaitu dengan cara meninjau ulang strategis bisnis dan model operasional untuk lebih responsif terhadap perubahan pasar. Kemudian mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif sesuai permintaan pasar. Yang berikutnya memperkuat branding dan membangun loyalitas pelanggan melalui pengalaman berbelanja yang lebih baik, sehingga pelanggan akan terus continue dalam pemakaian e-commerce JDID. Yang berikutnya yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Jadi dengan cara mengoptimalkan rantai pasokan dan logistik untuk mempercepat pengiriman dan penanganan return akan membuat konsumen menjadi lebih berlangganan terhadap e-commerce JDID. Kemudian menerapkan teknologi dan sistem yang lebih canggih untuk mengolah inventory dan proses operasional secara lebih efisien. Yang ketiga yaitu melakukan investasi dalam infrastruktur dan sumber daya yang mendukung pada pertumbuhan bisnis. Yang terakhir yaitu JDID harus mencari sumber pendanaan yang kuat dengan menarik investasi yang strategis dari investor yang dapat memberikan dukungan finansial dan pengalaman industri. Kemudian JDID juga dapat mengeksplorasi opsi pendanaan alternatif seperti pinjaman atau skema kemitraan untuk memperkuat modal kerja. Yang berikutnya itu meningkatkan efisiensi biaya dan mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, JDID diharapkan dapat memperkuat posisinya di pasar e-commerce, tentunya di pasar e-commerce di Indonesia dan kembali bersaing secara efektif. Sekian yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.